Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Dinda Artiani dengan NIM 2517051099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Awatara dan orang suci. Ketika terjadi sebuah konflik di mana Adharma mulai merajalela dan mengikis ajaran Dharma, maka di sana pula hukum reta berperan, yaitu dengan hadirnya sebuah sosok atau manifestasi Tuhan yang disebut dengan Awatara. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jatuh atau menjelma. Dia hadir sebagai sosok kebenaran yang akan mengalahkan Adharma. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemelihara, Dewa Wisnu bermanifestasi ke dunia dengan beragam bentuk. Ia datang ketika zaman mengalami konflik dan juga ketimpangan. Seperti yang kita tahu dalam sejarah agama Hindu terdapat 4 zaman yang terdiri dari zaman Satya Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman Kali Yuga. Pada zaman Satya Yuga, Dewa Wisnu turun ke dunia sebagai Matsya Awatara atau ikan emas raksasa. Beliau menyelamatkan raja dan juga masyarakat dari bencana air bandang. Selanjutnya, Dewa Wisnu menjelma sebagai Kurma Awatara atau kura-kura raksasa, di mana beliau menopang gunung Mandaragiri sehingga para raksasa dan juga para dewa dapat memutarnya untuk memperebutkan tirta keabadian. Selanjutnya, Dewa Wisnu menjelma sebagai babi hutan atau Waraha Awatara untuk menyelamatkan bumi pertiwi dari lautan kosmik. Lalu, Dewa Wisnu juga berperan sebagai Narasima Awatara, yaitu manusia berkepala singa yang mengalahkan Raja Hiranyakasipu. Di zaman Treta Yuga, Dewa Wisnu menjelma sebagai Wamana Awatara atau Kurcaci. Beliau menghentikan Raja Bali agar tidak dapat menguasai seluruh dunia. Selanjutnya, Dewa Wisnu menjelma sebagai Parasurama Awatara, yaitu Rama berkapak. Beliau menyingkirkan para kesatria yang sudah dipenuhi dengan kesombongan dan juga keangkuhan. Lalu Dewa Wisnu menjelma sebagai Rama Awatara, yaitu pangeran dan juga raja dari kerajaan Ayodhya, di mana beliau mengalahkan raksasa Rawana dan menyelamatkan istrinya Dewi Sita. Di zaman Dwapara Yuga, Dewa Wisnu menjelma sebagai Krishna Awatara, yaitu pangeran dari kerajaan Mathura. Beliau berperan sebagai kusir dan juga penasehat perang dari Arjuna dalam perang Bharatayuddha. Selanjutnya, di zaman Kali Yuga, Dewa Wisnu menjelma sebagai Buddha Awatara atau Siddhartha Gautama yang menyebarkan kepedulian dan juga kasih sayang. Selanjutnya, Dewa Wisnu berperan sebagai Kalki Awatara di akhir zaman Kali Yuga ini. Kalki Awatara digambarkan sebagai kesatria berkuda putih dengan pedang yang berkilau. Adapun nilai dalam Awatara. Matsya Awatara mengingatkan kita untuk peduli baik pada sesama maupun pada lingkungan. Sementara Kurma Awatara adalah bentuk pengorbanan bagi banyak orang dan demi kebaikan. Waraha Awatara mengajarkan keberanian untuk menyelamatkan yang tertindas. Sedangkan Narasima Awatara meyakinkan kita bahwa ketulusan hati akan selalu mendapatkan perlindungan. Lewat Wamana Awatara, kita belajar untuk tetap rendah hati meski sedang berada di atas. Lalu para Surama Awatara menekankan pentingnya integritas untuk melawan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, Rama Awatara menjadi teladan tentang ketaatan pada janji dan juga kewajiban. Sementara Krishna Awatara membekali kita dengan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah hidup yang rumit. Terakhir, Buddha Awatara mengajak kita menebar kasih sayang tanpa kekerasan dan Kalki Awatara menanamkan harapan bahwa keadilan pasti akan tegak pada akhirnya. Adapun contoh kasus yang sering disinggung dalam topik Awatara, yaitu banyak orang menganggap kisah Awatara hanya mitos. Bagaimana menjelaskan makna filosofis Awatara?
Awatara dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Secara filosofis, Awatara sudah menggambarkan awal kehidupan manusia dari matsya Awatara atau air hingga menjadi manusia seutuhnya yang memiliki sifat bijaksana. Kemudian, Awatara merupakan manifestasi Tuhan yang turun ke dunia untuk mengalahkan adharma dan menegakkan dharma. Ini menjadi pengingat bahwa mungkin saja kejahatan akan menang untuk sementara, namun hukum alam atau reta akan selalu kembali membawa keseimbangan. Selain itu, Awatara menunjukkan sifat-sifat ketuhanan yang bisa termanifestasikan dalam kehidupan saat ini. Hal ini berarti tiap orang mampu untuk memunculkan sifat tersebut dalam kehidupannya. Selain itu, Awatara dikisahkan muncul ketika dunia sedang mengalami konflik dan dharma terancam. Dalam kehidupan saat ini, hal itu bisa dirasakan dengan kemunculan berbagai kelompok dan orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi ketika sedang terjadi krisis atau ketimpangan. Materi selanjutnya mengenai orang suci. Orang suci adalah individu yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dan juga pengendalian diri yang baik. Seseorang tidak dapat langsung disebut sebagai orang suci apabila tidak memenuhi karakter dan juga syarat menjadi orang suci. Adapun 3 syarat utama menjadi seorang orang suci, yaitu yang pertama, syarat karakter dan pengetahuan. Orang suci harus memahami kitab suci Weda, etika, filsafat, serta bahasa ritual seperti Kawi dan Sansekerta. Kemudian, orang suci memiliki disiplin diri melalui tapa, brata, yoga, dan semedi. Selanjutnya, penyucian diri atau upacara keagamaan. Seseorang tidak bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai orang suci, ia harus melalui ritual penyucian diri yang sah, seperti Eka Jati atau Mawintan dan Dwijati Mendiksa. Selanjutnya, orang suci harus diakui melalui pengakuan administratif dan juga sosial. Di Indonesia, status orang suci biasanya dilaporkan atau dicatat oleh lembaga resmi seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI untuk mendapatkan pengakuan administratif sebagai rohaniawan yang resmi. Adapun peran orang suci. Orang suci memikul tanggung jawab besar yang disebut ngeloka palasraya, yaitu menuntun umat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, memimpin upacara yatnya, serta rutin melaksanakan pemujaan harian seperti Surya Sewana. Adapun sifat-sifat orang suci, yang pertama yaitu Jitandriya, memiliki kemampuan untuk pengendalian panca indera. Selanjutnya Ahimsa, tidak menyakiti. Dharma Raksaka, selalu memegang teguh kebenaran. Satya, selalu jujur dan setia. Santi, memiliki kedamaian batin. Maitri dan Karuna, memiliki rasa persahabatan. Vairagya, memiliki sikap tidak terikat duniawi. Dan Jenana, memiliki kedalaman ilmu pengetahuan yang suci. Hubungan antara orang suci dan Awatara dapat digambarkan sebagai hubungan antara pengikut setia dengan sumber teladannya. Dalam ajaran Hindu, Awatara adalah wujud Tuhan yang turun ke dunia untuk memulihkan keadilan. Sedangkan orang suci adalah manusia yang telah mencapai kesadaran tinggi dan bertugas meneruskan pesan-pesan suci tersebut kepada umat manusia. Orang suci menjadikan kehidupan dan ajaran para awatara seperti ketaatan Rama atau kebijaksanaan Krishna sebagai pedoman utama dalam menjalankan ritual mereka. Adapun peran orang suci dalam mengajarkan nilai awatara. Sebagai penerjemah ajaran, dengan menyederhanakan filsafat yang rumit dari para awatara, sebagai teladan hidup atau contoh nyata bagaimana mempraktikkan sifat luhur awatara, sebagai pembimbing rohani untuk menuntut umat melakukan disiplin spiritual, sebagai penjaga moral untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap hidup dalam dharma, dan memberi harapan untuk menguatkan mental bahwa kebaikan pasti akan menang. Adapun contoh kasus yang sering kita temui mengenai orang suci, yaitu orang suci sering hidup dengan sederhana dan menjauhi duniawi. Apakah nilai ini masih relevan di zaman yang modern? Jawabannya, nilai tersebut masih relevan dan diterapkan oleh banyak orang. Memilih hidup sederhana adalah solusi untuk mengatasi konsumerisme, dan dengan menjauhkan diri dari kesibukan duniawi dapat memperbaiki mental seseorang sehingga menciptakan kesadaran dan pikiran yang tenang. Hal ini justru dibutuhkan oleh semua orang, karena hidup dalam mesin yang cepat tanpa jeda membuat kita overwhelmed dan burn out. Baik, segitu saja pemaparan materi mengenai
Awatara dan juga orang suci, mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata. Untuk penutup saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.